Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Taufik Hidayat. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu, amin. Di video saya kali ini saya akan membagikan tips cara memotong akar teman-teman. Di sini saya menggunakan bonsai kelapa jenis gading kuning atau gading susu. Ini sebelumnya sudah saya ground 11 bulan yang lalu untuk memancing akar teman-teman, dan juga sudah saya review untuk memancing akar 6 bulan yang lalu. Bisa teman-teman lihat, linknya ada di deskripsi dan di pojok kanan atas teman-teman. Nah, di kesempatan hari ini kita memotong akar kurang lebih 50% teman-teman. Untuk potnya menggunakan pot yang sudah ada ini teman-teman ya, tidak kita pindahkan ke pot yang lain. Jadi gimana caranya, simak terus video ini sampai selesai. Jadi di sini saya menggunakan karter yang besar. Ini karter yang baru teman-teman ya, kita gunakan supaya akar tidak pecah pada saat kita potong, dan juga cepat bercabang akarnya teman-teman. Kita di sini kita lepasin terlebih dahulu dari pot ini. Kalau untuk memotong akar ini teman-teman, usahakan jangan sampai akarnya pecah teman-teman. Kalau pecah bisa terjadi pembusukan di akar. Ini kondisi akarnya sekarang teman-teman ya, segar. Ini akar serabut banyak. Ini akar yang kita pancing ini udah tembus teman-teman, dari pot kecil yang kita untuk akar kalau tumbuh masuk ke media pot kecil, kita buang akar yang lama teman-teman. Ini usia bonsai kelapa gading susu ini kurang lebih 17 tahun teman-teman. 17 tahun di saya rawat ini kurang lebih 3 tahun sudah.
ini pot kecilnya. Kita untuk memotong akar kurang lebih 50% teman-teman ya. Kurang lebih segini kita potong. Kenapa kita menggunakan cutter yang tajam? Pada saat kita memotong enak teman-teman, akar juga tidak pecah, tidak terjadi pembusukan. Ya, yang seperti ini akar lama teman-teman ya. Akar lama usahakan teman-teman kita jangan sampai hancur atau tersisa teman-teman. Usahakan kita sisain. Nah ini pot yang kecil yang kita ground untuk memancing akar kurang lebih 11 bulan yang lalu teman-teman ya. Ini udah tembus. Wow, luar biasa teman-teman. Ini akar yang kita pancing dari pohon ini atau sudah bonggol teman-teman ya. Ini luar biasa banyak, ini kurang lebih 11 bulan yang lalu teman-teman. Ini 11 bulan yang lalu saya pancing akar dan saya ground. Ini hasilnya teman-teman. Ini akar baru dan ini akar yang lama teman-teman. Ini kita potong sedikit aja teman-teman ya. Kenapa saya potong? Supaya kita mendapatkan
akar serabut, dan ini bisa bercabang menjadi akar serabut, teman-teman. Ini ada. Dan kita masih menggunakan pot yang ini, teman-teman. Pertama kita untuk dasarnya kita menggunakan pasir malang. Cukupnya aja, teman-teman. Dan ikan bakar. Jadi lapisan pertama pasir malang, yang kedua sekam bakar, dan yang ketiga kokopit, baru medianya, teman-teman. Potong tadi, ini akar lama dan ini yang akar yang baru, teman-teman. Dan ini kita siap untuk siram, teman-teman. Kita siram secukupnya. Dan medianya supaya cepat turun, kita menggunakan besi, teman-teman, untuk menusuk seperti biasa. Kita tusuk supaya media cepat turun dan bisa kita tambah lagi, teman-teman. Bila media sudah turun, pada saat kita siram, medianya kurang, bisa kita tambahin lagi, teman-teman.
Oke teman-teman, jadi ini akarnya kita ground lagi teman-teman. Untuk air juga tadi sudah kering dan pot sudah kita bersihkan. Ini potnya masih bagus teman-teman, masih lama lagi kita ulang lagi teman-teman, karena masih bagus. Jadi saya ngegroundnya menggunakan ember bekas teman-teman ya, yang bekas kita ground sebelumnya kita potong. Kenapa ini kita ground lagi teman-teman? Karena akar serabutnya masih muda dan akar yang baru juga dia masih muda, belum tua teman-teman. Jadi belum bisa kita ekspos akar. Bisa terjadi kalau tidak di ground lagi, bisa terjadi kering akarnya teman-teman. Pada bonsai kelapa juga bisa terjadi mati teman-teman ya. Jadi kita ground lagi. Bila ada teman-teman yang ragu untuk memotong 50% akarnya teman-teman ya, bisa teman-teman potong 30% bertahap. Tapi untuk prosesnya lebih lama lagi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini aja tips dari saya. Nanti kita lihat perkembangan untuk kedepannya yang bisa kita review lagi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, kreativitas tanpa batas, bonsai kelapa.